ada yang baru di video aku kali ini. Jadi kali ini aku bakalan bikin konten baru. Bukan gerbak rumah juga sih, tapi kali ini aku bakalan main-main ke salah satu rumah upline aku. Dan kita bakalan nanya banyak hal, tentunya seputar Oriflame. So excited ya kan? Maka dari itu tonton video ini sampai habis. Awas kalau kemana-mana. Teman-teman, jadi sekarang aku udah ada di rumah salah satu upline aku. Jadi ayo kita langsung ketuk pintunya dan ikutin aku. Aduh, berantakan. Oke teman-teman, kita lanjut nanti ya. Dadah. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau ini video eksklusif spesial karena aku ngegrebek rumah. Bukan nih. Ini bukan konten grebek rumah ya, tapi aku memang main-main ke rumah salah satu upline aku, upline banget ya, di Oriflame karena kita mau cerita-cerita banyak banget seputar Oriflame. Semoga nanti ini bisa ada manfaatnya gitu. Oke. Nah, halo Kak Kia. Halo. Ini beneran digerebek loh. Langsung balik ke rumah dadakan. Oke, Kak Kia, maaf banget nih ganggu waktunya ya. Nah, boleh banget Kak Kia kenalan dulu sama teman-teman gitu sebelumnya. Oke, Terima kasih sebelumnya ya udah mau main ke rumahku yang berantakan tapi dadakan langsung rapih ya. Bener-bener. Jadi mungkin ada yang kepo dulu nih ya. Iya. Tadi waktu Ea bilang datang ke rumah upline tuh apa sih? Iya, gitu bener. Jadi kalau Tahu di dong. bisnis kita, bisnis Oriflame, upline itu semacam mentor ya. Jadi ceritanya aku yang ngajarin Ea nih sampai Bener, sekarang punya 5 teman-teman. jutaan. Bener. Oke, nama aku Rizkyara Triwinaswari, biasa dipanggil Kia. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 1 baby. Ya, anakku cowok dan berarti umurnya baru 3 bulan ya. Gitu. Emang asli dari Jogja, jadi lahir di Jogja, kuliah di Jogja, dan akhirnya sekarang pun juga hidup dan berkarir di Jogja gitu. Kesibukannya apa Kak? Kesibukannya? Nah, aku emang udah full time ibu rumah tangga yang berbisnis Oriflame. Oh iya, berarti Kak Kia memang udah lama ya Kak
Oriflame-nya? 2016 gabungnya. Jadi aku dulu kuliah S1, terus sempatlah bisnis-bisnis yang kecil-kecil ya. Jadi dari zaman kuliah tuh emang udah suka cari duit sih. Cari duit receh-receh gitu ya. Yang penting bisa punya duit buat fotokopi, buat pacaran, Buat kebutuhan kuliah ya. ya gitu, udah nggak minta orang tua lah ya paling enggak gitu. Terus Jadi pengennya mandiri ya pengennya kayak. mandiri. Nah akhirnya aku sempat kerja juga jadi kayak staff admin, terus sambil jualan-jualan dan akhirnya memutuskan buat lanjut S2, menikah gitu ya. Tapi justru setelah udah punya ijazah S2, makin kesini tuh kayak semakin nggak pengen Pasti kerja. nggak dipakai. Pasti ijazahnya nggak dipakai. Jadi semakin nggak pengen kerja gitu ya, karena emang kayak dari hati kecil tuh dari dulu pengen deh bisa jadi kayak wanita karir, punya duit tapi nggak usah kerja kantoran yang Senin sampai Jumat pagi sore. Jadi nggak apa namanya tuh nggak terikat sama jam kerja ya kayak. gitu ya. Dan akhirnya justru malah ketemunya Sama bisnis Oriflame Oriflame. yang Wow. menjawab impian itu. Oke, cerita dong Kak dulu kenapa mau memutuskan Oriflame. Padahal kan cara gitu ya teman-teman, lulusan S2 ya kan, pastinya banyak sekali ekspektasi dari terutama orang tua mungkin ya, atau dari orang-orang sekitar yang pengennya mungkin Kak Kia disekolahkan tinggi S2, pengennya jadi ini jadi itu. Nah kalau Kak Kia sendiri maunya gitu gimana? Dan akhirnya memutuskan Oriflame. Bener banget sih, kalau orang tua tuh kan pasti pengennya anak tuh punya pekerjaan yang oke, karir yang bagus kayak gitu ya. Dan orang tua kita itu kan pasti kebanyakan mikirnya ya namanya kerja itu yang pagi pergi keluar rumah, sore pulang setiap hari ya, kayak betul, gitu betul, gitu betul, kan. betul. Jadi kalau kayak kita di rumah aja bisnis online tuh kelihatannya kayak orang Kayak nggak nganggur kerja. gitu. Tapi Padahal dulu aku, kerja. padahal kerja. Kerja. Yang penting kan harusnya ada duitnya tuh Ah, udah benar. kerja ya. Jadi dulu aku habis lulus S2 wisuda, itu kan sebenarnya di rumah dan aku masih punya satu bisnis ya, bisnis online shop di bidang clothing line gitu. Jadi jualannya baju, jualan jilbab dan iya, sebenarnya waktu itu juga lumayan bagus sih penjualannya. Terus juga kita udah benar-benar apa ya, Settle kalau gitu. iya zaman dulu tuh punya hampir 5.000-6.000-an followers di Instagram pada zamannya. Udah banyak banget gitu ya. Jadi sebenarnya udah lumayan oke gitu. Tapi aku udah nikah ya, semakin kesini pasti tahu dong ya, Iya. kebutuhan semakin besar Banyak. ya. Padahal waktu itu bisnisku tuh belum yang ibaratnya tuh uangnya tuh lancar banget, jadi kayak masih harus diputar, Oke, iya. kayak gitu terus. Jadi ini harus ada nih pemasukan tambahan, nggak bisa kayak gini terus gitu. Akhirnya pada saat itu aku memutuskan buat cari peluang-peluang pekerjaan lain, gitu. oke. Sebenarnya aku pernah loh daftar kerja, Oh ya? Iya, daftar kerja udah sampai Terpaksa atau sampai keinginan interview. sendiri Kak? Itu sebenarnya biar kelihatan sibuk. Oke, orang tua tuh pencitraan gitu ya. orang tua tuh ngerasa kayak oh anakku ini cari kerja Ah, gitu. benar-benar. Tapi di sisi lain aku juga mencoba cari peluang yang lain. Oke. Nah diawali dengan sering ngeliat update-annya adik kelas SM aku ya, namanya Kak Arintia. Dia tuh aku udah tahu lama sebenarnya kalau dia berbisnis Oriflame dari zaman dia kuliah. Oh ya. Dan semakin kesini tuh aku kayak ngeliat ya, ini anak kok konsisten banget dari dulu aku masih kuliah, dia masih kuliah, sampai sekarang dia masih Oriflame-an. Bahkan waktu itu dia udah lulus S1-nya, udah masih Oriflame-an aja gitu ya. Dan waktu itu aku lihat dia pegang papan CA, papan cash award 7 juta gitu tulisannya. Terus aku langsung iseng ya bilang ke suamiku, Langsung penasaran gitu aku ya Kak ya? penasaran, maksudnya kalau bisnis ini nggak bagus, nggak mungkin kan kayak Iya berlangsung betul. lama gitu ya, sampai dia kuliah sampai memutuskan Masih udah S1 aja Tetap stay masih gitu tetap kan? stay gitu. Jadi aku bilang sama suamiku, aku nyobain ini kali ya. Dan waktu itu aku masih berprinsip bahwa kalau sukses alhamdulillah, kalau enggak ya udah sih gitu loh. Masih coba-coba Masih gitu. coba-coba gitu. Mencoba peruntungan teman-teman dulunya. Jadi waktu dulu Oriflame Gitu. masih sampingan dong ya Kak, sambil ngejalanin bisnis yang Benar, jadi aku masih jalan clothing line-nya sambil bisnis Oriflame di awal merintis. Oke, iya benar. Terus sekarang itu udah mulai mau fokus di Oriflame gitu Kak, waktu setelah beberapa bulan atau gimana? Oke, jadi awal-awal itu kan masih ditentang banget ya sama terutama ibuku sih ya. Soalnya masih memandang
ih kok malah bisnis sih gitu ya, kok malah Oriflame sih gitu. Sebenarnya mamaku pun juga dari dulu udah tau Oriflame karena Oriflame kan udah lama ya ada Iya, di bener Indonesia, banget. Udah lama, 30 tahunan gitu. Jadi udah tau lah, pernah lihat katalog dan lain sebagainya, dan ngelihatnya tuh ya udah cuman bisnis jualan kosmetik gitu ya. Cuman aku ya udah, karena akunya pun juga masih coba-coba. Sebulan pertama tuh aku cobain jualan sambil memperdalam lagi sebenarnya di Oriflame ini ada apanya sih yang bikin upline-ku ya Bisa karirnya bisa sampai pegang papan 7 juta, terus dia suka liburan-liburan juga ke Bali kayak gitu. Dan iseng-iseng di awal itu bener-bener langsung kayak berbalik 180 derajat gitu ya. Bener-bener ya ampun, Itu ternyata setelah berapa bulan Kak? itu di bulan pertama sih. Bulan pertama, ya, karena kan di Oriflame tuh banyak banget training-trainingnya, banyak banget yang bisa diulik ya dari bisnisnya. Dan aku baru kayak bener-bener terbuka mataku kalau oh ini tuh ada jenjang karirnya, oh ini tuh ada liburan-liburannya kayak gitu. Cuman di bulan pertama aku masih jualan doang sih. Sampai titik baliknya itu mau masuk ke bulan kedua nih. Aku ketemu sama upline yang lebih di atas lagi. Namanya Kak Enca ya, tau kan Kak Enca, nanti harus kepoin ya Instagramnya. Nanti aku tulis ya teman-teman. Iya, jadi titik balik aku akhirnya mau serius itu gara-gara ketemu sama Kak Enca ini. Jadi Kak Enca ini kan hampir seumuran sama aku ya. Dia ini dulunya tuh sekolahnya nurse gitu, jadi sebenarnya bisa jadi perawat kan. Tapi sekarang berbisnis teman-teman. Iya, waktu itu dia masih single, berbisnis Oriflame, dan seumuran aku udah punya duit 20-an juta per bulan. Wow, luar biasa kan teman-teman. Jadi pada saat itu aku langsung mikir, umurnya banyak sama banget ya anak-anak muda yang ternyata udah pegang duit banyak gitu loh teman. Umurnya sama kayak aku ya, terus juga berpendidikan lah ya, punya background pendidikan yang bagus gitu ya. Tapi dia punya bonus tuh 20 juta per bulan, yang kayak aku mikirnya aku tuh belum pernah nerima yang gaji atau pegang duit 20 juta setiap bulan lagi gitu. Jadi sejak itu aku udah mau serius banget nih, karena ya pada saat itu aku mikirnya aku sama dia kan ya sama ya, maksudnya secara umur sama-sama cewek gitu ya. Sama-sama pernah kuliah, jadi harusnya kalau dia bisa aku bisa gitu. Betul. Langsung deh habis itu kayak serius banget ngerjainnya. Dari situ ya Kak, berarti memang ada titik baliknya berarti kan Kak Kia memulai serius di Oriflame-nya. Nah setelah Kak Kia memutuskan untuk serius, apakah clothing line sebelumnya bubar atau masih lanjut sampai? Oke, sebenarnya dibilang bubar nggak juga sih, cuman ya itu enaknya jadi entrepreneur ya, kita kan nggak ada bosnya, jadi emang bisa menentukan jalan ke depannya mau gimana ya. Jadi sebenarnya dari awal tuh aku belum ada niat untuk kayak sekarang ya serius banget jadi Oriflamers gitu ya, dan menjadikan Oriflame ini sumber penghasilan utama dan satu-satunya sih kalau sekarang gitu. Cuman dulu tuh aku gini nih, kalau kita jualan baju, jualan jilbab itu dapat untungnya harus diputar lagi. Iya, betul. Dan untungnya juga belum tentu gede ya. Aku pernah yang namanya jualan baju tuh resell. Kalau resell tuh kan untungnya ngambil 10.000, 20.000 gitu. Terus akhirnya memutuskan buat bikin aja kali ya baju produksi sendiri. Tapi ya emang sih untungnya bisa gede ya. Cuman modalnya juga gede banget gitu. Udah yang harus beli bahan dasarnya, masih harus pusing jahit, terus juga bikin katalog bikin katalog sendiri, cari model dan lain sebagainya gitu, banyak banget deh. Modelnya bener-bener besar ya Kak. Terus juga ikutan kayak bazar-bazar gitu, pernah nggak sih datang pernah, ke bazar pernah. muslimah ya kayak gitu-gitu lah ya, itu modelnya gede banget gitu ya. Terus aku mulai ngebandingin sama bisnis Oriflame ya. Kalau dari jualannya aja, bulan pertama tuh aku udah dapat 500 ribuan dan itu bersih. Jadi dari jualannya aja? Dari jualan aja, 500 ribuan bersih. Aku nggak pakai pusing ngurusin produk-produknya, nggak pakai foto-foto. Terus juga barang di ordernya online, dikirim ke rumah. Dan promosi juga udah siap sedia ya Benar, Kak? katalog juga udah bagus banget, tinggal tinggal pakai. Terus aku mikir ya, enak banget gitu ya. Udah dapat 500 ribuan dari jualan tuh kayak enak banget ini bisnis gitu. Betul. Nah akhirnya pokoknya ya lambat laun ya, maksudnya kayak seiring waktu berjalan gitu ya, kok semakin banyak sebenarnya yang aku dapat dari Oriflame. Kok semakin serius aku ngerjainnya, hasilnya juga semakin serius gitu. Jadi nah ini menarik loh Kak.
Apa aja sih sebenarnya yang udah Kak Kia dapatkan selama Kak Kia Oriflame-an? Tadi kan Kak Kia sudah mendapatkan banyak katanya dari Oriflame dan semakin serius hadiahnya juga semakin serius. Nah itu contohnya apa aja sih Kak? Oke, jadi di awal-awal itu kan tadi udah ketemu sama Kanca itu ya. Dan yang awalnya baru dapat keuntungan jualan sama bonusku tuh di bulan pertama baru 50.000. 50.000. Okay. Terus ketemu sama Kanca, terus semakin diajarin sama Kak Arintia dan upline-uplineku. Bulan kedua tuh aku bisa dapat 500.000. Di luar keuntungan jualan Luar ya biasa yang teman-teman, langsung berkali-kali lipat ya. Ya, gitu. Dan 100 kali lipat itu. bulan berikutnya dapat juga naik lagi bonusnya, bisa dapat 1 jutaan, 2 jutaan gitu. Nah, sampai pada titik yang kayak aku cerita sama suami dan minta izin gimana nih ya kalau kita seriusin aja Oriflame-nya. Nggak apa-apa deh kita berhenti dulu nih clothing line-nya. Ya ada sih kerugian karena belum balik modal ya. Tapi ternyata bener deh. Karena semakin serius di Oriflame, jadi kayak ya kerugiannya ketutup lah ya. Iya. Dari situ dan beneran worth it banget, ternyata mengerjakan bisnis Oriflame itu adalah salah satu keputusan terbaik sih yang pernah aku ambil sama suami gitu. Dan alhamdulillah di bulan ke-7 aku bergabung itu bonusku udah 5 jutaan. Biasa teman-teman. Gitu, Jadi ya. yang asalnya 50.000 Terus jadi 500.000 jadi 5 juta gitu. Berarti itu dalam waktu yang sebenarnya singkat Sekitar 6 aja ya. bulanan gitu. Dan kenapa bisa cepat? Mau tau nggak? Boleh banget, kasih tipsnya dong ya. Iya, karena kan kalau mamaku tuh obses banget anaknya jadi PNS. Oke. Karena mamaku udah jadi PNS seumuran aku ya. Banyak banget sih 20-an Kak tahun. orang tua yang Iya. pengen anaknya jadi PNS ya kan? Benar gitu. Saya kan kayaknya ya terjamin lah ya. Dari segi pemasukan dan lain Pemasukan, sebagainya. ya. Cuman akunya yang nggak mau gitu. Jadi waktu itu aku langsung kayak kasih target ke diri sendiri. Ya aku harus punya nih bonus dari Oriflame yang kira-kira tuh setara sama gaji PNS. Oke. Atau malah iya, lebih betul-betul. dari itu gitu ya. Jadi ada targetnya. ada targetnya. Aku bikin sendiri nih karena kalau di Oriflame kan sebenarnya bebas ya kita mau seberapa ngebut atau mau leha-leha Mau aja leha-leha juga juga boleh. bisa. Dan waktu itu aku gabung di bulan Maret dan aku langsung kayak janji ke diri sendiri dan ke mamaku ya antara September Oktober deh maksimal karena waktu September Oktober itu kan musimnya CPNS ya. Iya, iya. Aku bilang pada saat itu pokoknya aku udah sampai ke title yang namanya senior manager deh mah yang Biar bonusnya dapat bonusnya 4 mirip-mirip sampai gitu 5 ya sama jutaan PNS. gitu. Oke. Terus aku bilang sama mamaku, nanti kalau di bulan itu aku udah bisa punya 4 jutaan, aku nggak kerja ya. Gitu, jadi ngebut banget, semangat banget karena aku kayak takut banget Disuruh disuruh CPNS. CPNS gitu deh. Dan akhirnya tercapai. Akhirnya tercapai Alhamdulillah. Gitu loh teman-teman, lihat dari 50.000 jadi 5 juta berkat adanya motivasi dan juga target-target sama diri sendiri. Meskipun itu datangnya dari mana aja sih ya Kak. Iya, benar. Dan pada akhirnya Mama setuju dong. Dan ya semakin mendukung lah ya, apalagi setelah Makin aku udah punya 5 jutaan itu kan lebih banyak reward yang didapat. Oke. Contohnya aku bisa ke Bali gratis Biasa, gitu ya. teman-teman. Terus waktu akhirnya aku dapat cash award pertama ya. Jadi ada yang namanya cash award director 7 juta. Itu aku ajakin mama sama ibu mertuaku ke kantor cabang untuk direkognisi, terus ngelihat anaknya pegang papan 7 juta. Itu tuh kayak semakin Suatu kebanggaan. iya, kayak mereka Makin lihat setuju sendiri gitu ya Kak, makin mendukung dan Benar. support. Dan puncaknya itu waktu aku ajakin mama sama ibu mertuaku untuk ikutan acara gala dinner yang dikasih sama Oriflame ya. Jadi kalau udah ada Jadi di itu di title saat jalan-jalan juga. director, iya. Jadi kebetulan banget pada saat itu di Jogja acaranya. Oke. Gitu. Cuman di Jogjanya tuh nginep di hotel bintang 5 yang semalamnya 2 juta. Kapan lagi ya? Iya, kalau staycation? lagi kan pindah tidur. Pindah tidur. Pindah tidur. Dan aku ajakin mama sama ibu mertuaku karena kebetulan aku juga bisa ajak suamiku. Oke, gitu. jadi Nah, seperti pembuktian aja Benar. untuk orang tua, ibu mertua bahwa Oriflame tuh ternyata nyata gitu kan iya. hadiahnya. Dan pas datang ke gala dinner itu kan ada rekognisi ya para leader Oriflame yang punya penghasilan udah puluhan juta, ratusan juta gitu. Terus acaranya juga mewah banget. Jadi saat itu kayak jadi apa ya? Benar-benar membuka mata ya dari Benar, kedua betul. orang tuaku kalau bisnis ini emang beneran sangat
worth it buat diseriusin gitu. Semakin didukung deh, sekarang ditanyain lagi kapan Mbak ngajak liburannya gitu pertanyaannya. Tuh teman-teman, bener kan kalau ternyata bisnis Oriflame ini baik itu dari rewardnya itu bener-bener nyata. Kalau yang aku catat dari kata Kak Kia, semakin kita mau serius nih Oriflame-nya, semakin serius juga hadiah-hadiahnya. Oke, next nih Kak, mau tanya nih, Kak Kia kan udah banyak banget tuh reward yang didapatkan dari Oriflame. Dan pastinya untuk mendapatkan reward itu, Kak Kia juga pasti meluangkan waktu dan juga ekstra ya kerjanya ya kan Kak. Nah, tapi kan sekarang Kak Kia udah punya yang namanya baby kan. Nah, itu gimana sih Kak? Maksudnya perbedaannya yang dulu Kak Kia memulai dari lulus kuliah kan, terus Kak Kia sampai sekarang gitu, sampai punya baby, apa perbedaannya gitu dalam kerjanya? Mungkin bisa kasih tips atau gimana gitu? Sebenarnya kalau dari segi jualan aku dari dulu emang lebih ke online ya. Cuman untuk yang kayak ngebina tim, terus juga promosi-promosi yang kayak ngajakin orang buat gabung ya, nyeritain peluang bisnis. Kalau dulu tuh aku sering kemana-mana, jadi ke kafe-kafe buat ketemu orang. Karena saking fleksibelnya ya Kak? Iya, terus datengin tim dan lain sebagainya kayak gitu ya. Cuman setelah aku punya baby, apalagi nih lagi baby corona ya, baby corona. Lahirnya tuh waktu kita harus social distancing dan di rumah aja. Aku jadi kayak 100% banget online sebenarnya sejak aku hamil sih. Dan alhamdulillah Oriflame itu sangat fleksibel ya, dikerjain sama yang masih banyak waktu. Terus waktu aku hamil, aku juga lebih sering di rumah dan akhirnya setelah punya anak pun juga kayak semakin mengeksplor online lagi gitu. Cuman kalau dulu kan masih bebas banget ya, kadang ya pokoknya bisa dibilang 24 jam itu buat Oriflame-an kecuali makan, sholat, sama paling tidur sebentar gitu. Cuman sekarang kan udah nggak bisa kayak gitu. Jadi sekarang bagi-bagi waktu sama baby juga. Benar. Nah kalau sekarang ini aku lebih ke ya nggak boleh menjadikan anak sebagai alasan ya, justru harus jadi motivasi. Makanya sebagai ibu rumah tangga yang udah punya anak, pokoknya prinsip aku selama anakku itu bangun, selama anakku itu butuh aku adalah 100% ibunya. Jadi nggak boleh yang kayak menomorduakan dia gitu. Tapi yang namanya anak bayi kan nggak selamanya bangun seharian bangun ya, mau masih lebih banyak tidurnya kan. Nah, selama anakku tidur aku harus banyak banget bisa ngerjain tugas-tugas Oriflame-ku. Jadi sebanyak apapun Kak Kia harus tetap bisa produktif di Oriflame-nya meskipun udah ada baby ya kan Kak. Dan karena emang yang dikejar itu besar ya, reward di Oriflame itu bukan yang receh-receh gitu ya. Jadi ya harus mau tuh misalnya ya bangun lebih pagi misalnya, atau tidur lebih malam, atau pas anak tidur jangan ikut tidur. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang reward nih Kak, reward Oriflame kan memang besar-besar ya. Apa sih Kak reward terbesar yang pernah Kak Kia dapatkan gitu, yang pernah di-achieve dari Oriflame? Oke, jadi kalau secara nilai ya, kalau penghasilan bulanan aku sekarang kasih tau nggak? Kasih tahu dong, kasih tahu kan teman-teman? Masih di angka 8 jutaan lah, tapi insya Allah akan naik lagi Iya, betul. gitu ya. Amin, amin. Terus udah pernah dapat cash award 7 sama 10 juta. Cuman yang 10 juta ini waktu itu aku dapat kesempatan untuk menukarkan cash awardku dengan perjalanan ke Stockholm, Swedia. Ya, teman-teman, Stockholm loh, bukan kaleng-kaleng. ya. Ke Swedia itu nilai perjalanannya aja 60 jutaan. Kalau ngumpulin itu bisa berapa lama ya? Aduh, kayaknya nggak kepikiran deh buat ke Eropa pakai duit sendiri betul. untuk sekarang ini ya. Jadi 60 jutaan, dan yang spesial lagi aku bisa kesana sama suamiku yang juga ngerjain bisnis Oriflame sama aku. Jadi suaminya kakeknya juga Oriflame? Iya. Ini harus banget diundang ya teman-teman. Nanti terutama buat cowok-cowok deh, cowok-cowok juga perlu tahu ya kan Kak, karena mungkin kakek sama suami kakeknya juga kerjain Oriflame-nya itu pasti kenceng banget kan, sampai dapetin reward ke Stockholm. Jadi sampai suamiku resign dari kantornya, jadi harus banget ditanya harus sama iya ya. Oke, bisa banget nih nanti masuk ke konten selanjutnya. Wow, menarik banget kan teman-teman, seru banget nih ngobrol-ngobrol hari ini Kak Kia. Kayaknya ini bakalan jadi konten terpanjang aku karena saking hebohnya kita di frame gitu kan, sampai nggak nyadar waktu gitu. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, Kak Kia ini juga merupakan mentor aku banget gitu. Jadi orang yang memang mengajak aku gabung di Oriflame. Dan ini adalah orang pertama yang mau gabung sama aku, jadi aduh. Jadi
berterima kasih banget sama Kak Kia, karena kalau misalkan Kak Kia nggak ngajakin aku ke Oriflame, ya aku juga nggak bisa kayak sekarang gitu kan, nggak bisa bikin video ini tentunya ya kan Kak. Sebelum kita tutup gitu ya, aku juga mau minta tips nih ke Kak Kia, mungkin buat teman-teman di luar sana yang baru gabung atau yang penasaran gitu sama bisnis Oriflame dan lain sebagainya nih, gimana sih Kak tipsnya gitu untuk kita bisa konsisten atau bisa seperti Kak Kia gitu. Oke, yang Di pertama Oriflame-nya. sih yang penting harus tahu dulu mau cari apa dan punya tujuan sih, itu yang paling utama ya, karena udah sih nggak perlu khawatir atau ragu-ragu ya, Oriflame itu udah mulainya bisa gratis bahkan sekarang, segala sesuatunya udah disediain, jadi beneran bisnis yang tinggal jalan aja. Jadi buat teman-teman yang kayak kepikiran sama Oriflame atau pengen bisnis, mendingan segera dimulai aja. Selama kita masih muda, masih sehat, Masih mau ya, Kak? masih punya banyak waktu gitu betul. ya, bisa ngebut Oriflame-nya, karena nanti akhirnya punya anak 1, anak 2, itu kan Ya, pasti akan betul. beda ya feel-nya. Jadi mendingan sekarang aja mulainya, Nggak dikerjain. nunda-nunda. Karena suatu bisnis ya, bukan cuma Oriflame, kalau kita konsisten kerjainnya setiap hari dan kita punya tujuan besar yang mau dicapai, itu nanti pasti sampai gitu. Yang penting konsisten dan sabar sama proses. Dengerin ya teman-teman, dicatat kalau bisa, oke? Makasih banget loh Kak Kia buat waktunya Sama-sama. hari ini, super worth it banget ya. Bersyukur banget akhirnya aku ngegerebek rumah Kak Kia dan dapat ilmu yang banyak banget ya kan teman-teman, terutama buat kalian semua di luar sana gitu kan. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian loh cerita-cerita dari kita. Kalau misalkan teman-teman juga punya pertanyaan yang lebih dalam gitu ya, boleh langsung banget tanya ke Kak Kia gitu ya, follow Instagramnya Kak Kia di sini. Oke. Nah, kalau kamu suka sama video kita hari ini, kalian harus banget wajib kasih thumbs up dan kalian juga boleh subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video lain seputar Oriflame, dan boleh juga untuk ngasih tahu lebih banyak gitu seputar pembahasan Oriflame apa yang pengen aku bahas. Nah, di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.